warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa dengan NIM A1A3230181 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membacakan analisis jurnal untuk memenuhi kuis di mata kuliah Hukum Pidana. Kali ini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul tentang konsepsi teori hukum pidana dalam perkembangan ilmu hukum karya Afdal Ananda Taumakati yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Pidana volume 4 nomor 1 tahun 2023, yang dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana teori-teori hukum pidana berkembang seiring dengan perubahan pemikiran hukum di setiap zaman. Dan juga fokus utama dari jurnal ini adalah bagaimana konsep dasar pembidanaan seperti pembalasan, tujuan, dan juga teori gabungan yang terbentuk supaya mencari dasar pembenaran terhadap pemberian hukum pidana. Di sini penulis juga menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang dan juga sanksinya, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan juga filosofis tentang bagaimana seseorang harus dihukum. Menurut teori klasik, seperti yang dikemukakan oleh Moel Jadno dan Limaire, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan juga pandangan ahli hukum. Metode ini digunakan untuk menelusuri konsep dan juga teori yang menjelaskan dasar-dasar pempidanaan. Bagian inti dari jurnal ini yaitu membahas tentang 3 teori besar dalam hukum pidana, yaitu menurut Jan Remeling. Yang pertama, teori penafsiran undang-undang. Yang kedua, teori kausalitas. Dan yang ketiga, teori pempidanaan. Dalam teori penafsiran, penulis menekankan pentingnya asas proporsionalitas dan juga subsidiaritas agar hukuman diberikan secara adil dan tidak berlebihan. Sementara dalam teori kausalitas dijelaskan hukum sebab akibat antara perbuatan pelaku dan juga akibat hukum ditimbulkan seperti teori conditio sine qua non dan quasi proxima. Dalam bagian paling menarik adalah pembahasan teori pempidanaan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan yang menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atas kejahatan. Yang kedua, teori relatif atau teori tujuan yang menilai bahwa pempidanaan bertujuan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Yang ketiga, teori gabungan yang mengkombinasikan keduanya agar pempidanaan tidak hanya bersifat dendam, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang strukturatif. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang pembagian hukum pidana menjadi material dan juga formil, serta menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya terdapat di dalam KUHP, tetapi juga terdapat dalam berbagai hukum pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, kejahatan cyber. Dari hasil kajiannya, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan teori hukum pidana bersifat dinamis, relatif, dan yang dimana artinya teori-teori hukum dalam perubahan sesuai perkembangan sosial, politik, dan juga budaya saat ini. Sistem hukum di Indonesia cenderung mengalah pada teori tujuan, yaitu pempidanaan bersifat pencegahan dan juga pembinaan, bukan sekedar pembalasan. Namun, di sini penulis juga menyoroti bahwa teori ini masih menimbulkan banyak perdebatan. Oleh karena itu, perlu refleksi dan juga pengembangan teori baru agar hukum pidana di Indonesia lebih humanis, adil, dan juga relevan dalam kondisi masyarakat modern. Jadi, kesimpulannya dari jurnal ini memberikan pandangan mendalam bahwa hukum pidana bukan hanya sekedar alat untuk menghukum, tetapi juga sarana moral dan sosial yang menuntun keadilan dalam kehidupan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.